Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami Merdeka. Ini menyambut 17 Agustus ya. Pasti semangatnya euforia kemerdekaan HUT RI dengan rangkaian kegiatan kemarin 4 hari 4 malam ya. Diisi dengan rasa sukacita dan kesyukuran. Selepas pandemi ini kita sudah bisa sama-sama menikmati suasana malam di Parepare dengan penuh kebahagiaan. Dan hari ini kembali lagi sehat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini saya jadi minder jadinya karena beliau nih nuansanya 17 Agustus banget. Ikan ini yang mengingat. Gitu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Ika. Alhamdulillah selalu kalau Ibu Dokter datang membawa atmosfer positif lah untuk kita semua. Dokter Yudianti Muhtar, spesialis anak MK. Hari ini kita akan membahas seputar pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak. Langsung saja Dok, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa TV Peduli. Pagi ini kita akan membahas gimana sih pentingnya imunisasi buat bayi dan anak, karena kembali lagi kita menyinggung tentang 2 tahun yang lalu mengenai COVID. Pada saat COVID-19 melanda, jadwal imunisasi bayi dan anak-anak kita agak kacau. Mungkin pada saat itu ada ketakutan dari orang tua untuk membawa anak atau bayinya ke pustu atau posyandu untuk imunisasi. Sehingga pada saat itu memang dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia ada beberapa anak yang tidak mendapat imunisasi atau vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Sedikit mungkin saya gambarkan bahwa apa sih perbedaan imunisasi dan vaksinasi. Kadang betul. Ada yang mengatakan imunisasi, ada yang mengatakan vaksinasi. Iya betul. Kalau vaksinasi sendiri itu adalah proses pemberian vaksin, artinya dalam hal ini proses penyuntikan atau pemberian secara tetes, prosesnya sendiri. Sedangkan imunisasi adalah proses pembentukan antibodi yang terjadi setelah pemberian vaksin itu sendiri. Ya, jadi kalau vaksinasi itu pemberian vaksinnya, kalau imunisasi adalah terjadinya pembentukan antibodi setelah pemberian vaksin. Itu. Oke, ini saya jadi tahu akhirnya kan kemarin tuh mau kemana, ke posyandu, mau divaksin, mau diimunisasi. Kita pikirnya sama, ternyata betul-betul berbeda. Satu proses pemberiannya, yang satu lagi adalah pembentukan antibodi setelah. Makanya mungkin setelah imunisasi itu kadang anak-anak itu ada demam kadang gitu ya Dok ya. Dan ini paradigma yang harus diperbaiki sekarang. Masyarakat modern netizen cerdas lah Dok ya, benar. Ya masih masih ada saja yang tidak mau anaknya divaksin dengan alasan masa mengmatu, panas nanti gitu ya Dok. Ini penting kembali ke jalan yang benar. Mohon pencerahan soal itu Dok. Kenapa sampai bisa demam sebenarnya? Silakan. Iya, jadi memang kita tidak memungkiri bahwa di kalangan orang tua ada beberapa istilahnya kita menganggap kaum anti-vaks. Mungkin bukan karena apanya, ya salah satu mungkin penyebab efek samping atau pemberian vaksin itu sendiri adalah demam. Sebenarnya pada saat setelah diberikan vaksin, anak demam itu adalah salah satu proses dari terjadinya pembentukan antibodi setelah pemberian vaksin, karena seperti kita ketahui bahwa vaksin itu sendiri disebut antigen. Antigen ini seperti kuman yang dilemahkan atau ada yang dimatikan masuk ke dalam tubuh kita, tujuannya untuk merangsang antibodi, pembentukan antibodi. Jadi jika suatu waktu ada kuman seperti itu sudah terdeteksi oleh antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita, sehingga anak atau bayi kita dapat dicegah dengan pemberian vaksin itu sendiri. Tapi para orang tua jangan menganggap bahwa dengan pemberian vaksin itu sendiri akan memberi perlindungan 100%. Oh tidak. Iya. Ini perlu Dok, karena orang berpikir begini. Habis campak
ih kena juga kena cacat. juga, Nah, betul. itu juga gitu. Iya. Saya kemarin juga habis vaksin flu. Tetap Iya. flu gitu, tapi makanya banyak yang berpikir mau ini diluruskan dok sebenarnya. Iya. Jadi pemberian vaksin bukan melindungi 100%. Jadi pemberian vaksin itu akan melindungi sekitar 80%. Untuk kejadian-kejadian berikutnya. Jadi bukan berarti kita vaksin, saya tidak akan kena flu. Karena contoh ya, Mbak Ika, vaksin flu. Vaksin flu kan itu varian virus-virus penyebabnya ada banyak. Betul. Ya, vaksin flu di Indonesia dibuat untuk mengantisipasi flu yang jenis-jenis virus yang berada di Indonesia atau yang di daerah tropis khusus yang akan banyak menyebabkan flu untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita sudah vaksin flu, ya insya Allah aman lah, hampir sekitar 80% kita akan terhindar dari penyakit flu. Tapi kalau kita keluar dari Indonesia, betul, ya. Misalnya maaf kita keluar negeri, misalnya ada yang umroh atau iya. Varian virus di luar kan berbeda dengan varian virus di Indonesia. Jadi ya bisa jadi akan terkena flu atau influenza di sana kalau memang yang terpapar adalah virus yang tidak tercover dari vaksin yang ada di Indonesia. Iya, begitu. karena kan misalnya jadi mungkin virus vaksin sebelumnya udah masuk nih, kemudian yang datang virus lain, jadi merasa bukan temannya. Begitu. Jadi mereka saling hantam gitu. Iya, benar-benar. Iya. Karena kemarin saya juga berangkat itu tetap flu juga, betul. Tetap flu juga, tapi paling tidak itu tidak separah dengan orang yang yang tidak vaksin sama sekali, dan itu syukurlah seperti itu. Baik dok, ini kembali kalau kita melihat perhatian daripada effort dari masyarakat kita untuk memberikan vaksin untuk bayi dan balita, anak-anak sejauh ini dok untuk di Parepare, apakah semakin tahun ada peningkatan atau stagnan malah mungkin menurun? Bagaimana dok sejauh ini? Sepanjang yang saya lihat, yang saya perhatikan dan pasien-pasien yang saya dapatkan, alhamdulillah untuk vaksin-vaksin dasar orang tua anak atau bayi kita di Parepare sudah sangat paham dan sadar untuk memberikan vaksin atau imunisasi dasar. Paling imunisasinya lengkap gitu. Iya, imunisasi lengkap minimal sampai 2 tahun. Itu untuk imunisasi dasar yang tersedia di posyandu atau pustu atau di puskesmas atau di rumah sakit. Itu. Jadi sejauh ini sudah luar biasa sekali dok ya. Iya. Awalnya saya sempat mendapat itu Mbak Ika pengalaman kaum anti-vax, tapi setelah kita dekati, kita tanya sebenarnya apa sih alasan sampai tidak mau anaknya divaksin atau diimunisasi. Kita lihat manfaat dan mudaratnya di mana. Ini kita cerita pendekatan dan beliau masuk di akalnya. Ya entah sekarang apakah sudah bawa anaknya vaksin atau imunisasi atau bagaimana, saya belum ini. Oke, nah sekarang kita concern dari tadi Ibu dokter sudah menjelaskan vaksinasi itu apa, imunisasi itu apa. Sekarang kita concern, kita underline nih, pentingnya imunisasi berarti pembentukan kekebalan tubuh. Iya. Nah, ini kembali ke dok, banyak vaksin akhirnya sekarang termasuk saya ya, testimoni saya juga. Jadi akhirnya vaksin memang media atau supaya menghindari seperti itu, meskipun sebenarnya tetap terpapar dok ya, dan ada jangka waktunya seperti itu. Cuman kalau kita lihat lagi nih kesadaran tadi alhamdulillah juga sudah luar biasa. Tapi kalau dari studi kasus sekarang dok, boleh juga terlepas daripada tema kita, pernah nih kemarin juga sampai menjadi momok musim diare buat anak-anak, musim amandel buat anak-anak, musim ini mungkin ibu kapasitas sebagai dokter anak ya di Parepare yang sangat-sangat mumpuni, banyak fansnya ibu dokter. Terima kasih. Banyak fansnya gitu, bahkan sampai saya maunya sama dokter Yuli aja. Begitu. Terlepas dari tema kita dok, ini memang harus menjadi perhatian di musim pancaroba ini. Silakan. Kalau melihat dari penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, sebenarnya
tergantung dari musim apa. Seperti tadi yang Mbak Ika katakan bahwa sekarang kan memang musim pancaroba. Musim pancaroba itu mayoritas anak-anak kita mengalami diare, batuk pilek. Hampir 80% sekarang pasien-pasien yang kita rawat, pasien-pasien yang kita terima dengan kasus-kasus ISPA atau batuk pilek, terus diare, dan hati-hati sekarang ini kasus demam berdarah juga lagi marak-maraknya. Jadi tolong orang tua, pemirsa TV Peduli, tolong lebih aware tentang kasus-kasus demam berdarah saat ini. Baik. Nah ini juga sebenarnya harus menjadi perhatian ya, karena tidak sedikit juga masih mempercayakan bahwa sudahlah dirawat di rumah, padahal panasnya sudah 39, panas sudah 40 itu. Jadi kalau anak saya sendiri memang cepat dok, jadi maksudnya dia enggak lama kayak yang lain kan, langsung buk deh, hantam langsung tinggi. Jadi kitanya cepat antisipasi. Ini mungkin himbauan kepada pemirsa di rumah, karena masih ada orang tua yang di rumah saja lah gitu, belum mau, bukan tidak mau, belum mau ke rumah sakit seperti itu. Iya, jadi buat para orang tua jika mendapatkan anaknya demam, saya sih anjurkan setiap orang tua di rumah yang punya anak atau bayi memiliki termometer atau pengukur suhu. Jika suhunya sudah di atas 37,5, suhu normal anak atau bayi kan 36,5 sampai 37,5. Jika anak demam dengan suhu di atas 37,5, apalagi sudah mendekati 39 sampai 40, hati-hati. Nah, setiap orang tua yang punya anak atau bayi harus punya termometer di rumah, harus menyiapkan atau menyimpan obat penurun panas. Obat penurun panas tujuannya apa? Karena sebenarnya pola demam anak itu paling sering mulai sore sampai malam hari. Betul. Iya. Kalau pagi sampai siang ini anaknya bahagia main ke sekolah, main happy. Betul. Pas sore maghrib sampai tengah malam itu biasanya pola demam akan naik. Nah pada saat malam kita tidak mempunyai obat penurun panas di rumah, nggak punya stok obat penurun, kita akan kelang kabut. Nah, pertolongan pertama jika anak kita demam adalah kompres. Kita ukur suhunya, terus kita kompres. Kalau kita punya obat penurun panas, minumkan obat penurun panas. Terus kalau anaknya masih sadar, beri anak banyak minum, terutama minum air putih. Pesan kepada para orang tua, jika kita sudah memberikan obat penurun panas sampai 3 kali, suhunya belum turun atau panasnya makin naik, segera bawa ke rumah sakit, puskesmas atau pusat kesehatan terdekat. Itu aja sih, jangan disimpan-simpan karena takut resiko kejang pada anak yang kita khawatirkan. Oke, kembali soal kejang dok, ini sebenarnya bukan normal ya, sebenarnya kejang itu udah normal sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa lebih rentan laki-laki dibanding perempuan. Itu hoax apa fakta sih? Ada juga, oh nanti setelah 5 tahun berhenti sendiri. Tapi toh ternyata kemarin saya punya teman, anaknya itu 13 tahun tapi masih kejang gitu dok. Dan yang lebih ininya lagi, dia tidak panas, badannya tidak panas. Ini mungkin penting. Jadi saya bilang, kok 13 tahun kemudian tidak panas, suhunya 36,7. Ya mungkin bisa sedikit kita bahas soal itu dok. Iya, jadi kalau kejang pada anak, khususnya di bawah 6 tahun, di bawah 6 tahun itu kejang paling sering disebabkan oleh demam. Dan memang ini memang dari penelitian Mbak Ika, bahwa anak laki-laki lebih rentan mengalami kejang dibanding anak perempuan apabila dia sudah demam. Dan satu lagi, memiliki saudara yang riwayat kejang atau orang tua riwayat kejang, semuanya dia punya. Dia akan memiliki potensi untuk kejang. Makanya kalau sudah anak kita demam, hati-hati, terutama anak laki-laki. Untuk tadi pertanyaan yang kedua itu mengenai anak usia 13 tahun kejang tanpa demam. Memang kalau sudah di atas 6 tahun sudah tidak ada kejang karena demam. Jadi kalaupun ada kejang, biasanya itu dia tidak diikuti dengan demam. Kalau ada kejang tidak diikuti oleh demam, biasanya ada beberapa kasus sih kita biasanya harus melakukan pemeriksaan penunjang. Paling sering adalah kasus epilepsi. Iya, jadi kalau kita sudah dapati ada anak kita atau keluarga kita atau teman kita kejang di atas 6 tahun tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan tidak demam, segera
bawa periksa, karena takutnya jangan sampai dia harus epilepsi. Kan kasihan kalau dia kejang tidak mendapatkan penanganan atau pengobatan. Tapi epilepsi sendiri itu dok bisa sembuh atau Bisa. Oh bisa. Bisa. Karena kalau kejang pada anak itu akan memperburuk kualitas perkembangan dan kualitas hidup ke depannya. Bisa kok, epilepsi bisa. Yang penting kita cepat dapat dan kita bisa cepat tangani. Iya, jadi jangan kita takut ke dokter. Kalau kita sudah menemukan gejala-gejala, mungkin saya tipe orang tua yang agak lebay ya. Saya agak lebay, jadi kadang saya tuh, dok, boleh kayak gitu. Jadi saya agak lebay karena penyesalan di akhir itu tidak ada gunanya. Benar. Jadi lebih baik kita aware, rumah sakit di Parepare kita punya, apalagi rumah sakit umum di Makassar tuh memiliki kurang lebih 40 dokter yang memiliki kapasitas yang luar biasa, termasuk ibu dokter juga. Jadi kalau misalnya vaskes ini kita sudah mulai lengkap semuanya, jadi kalau kita tidak memanfaatkan berkah ini dengan semaksimal mungkin, aduh sayang, kita nggak mau sakit, tapi yang namanya kadarullah mau gimana lagi gitu kan. Anak saya juga seperti dokter, habis turnamen bahagia gitu, kok bisa langsung tiba-tiba happy sekali terima piala dan lain-lain, jatuhnya beberapa hari kok langsung drop. Nah ini dia, ini penting kalau emang udah seperti itu bawa ke rumah sakit anak seperti itu. Kita jeda dulu, izin dok, saudara jangan kemana-mana, saya dan juga Bu Dokter cantik kita masih akan segera kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Baik, saudara bersama masih bersama kami dengan Ibu Dokter cantik kita, Ibu Dokter Yanti Mohtar, spesialis anak MKAS. Yang mana ini tadi kita sudah membahas tentang vaksinasi dan imunisasi pentingnya bagi bayi dan anak gitu. Tapi kembali lagi dok, ini seputar
bagaimana masyarakat kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu. Jadi seperti saya jujur ya, bukan bermaksud gimana-gimana, saya sudah mau janji nih sama dokter, dok vaksin anak saya deh, gitu kan seperti itu. Karena memang lebih baik seperti itu. Karena beberapa tahun lalu kan Ibas juga pernah divaksin, dok ya, tapi mungkin sudah lewat berapa tahun, jadi mungkin perlu diperbaharui. Nah, seperti apa kemudian kalau misalnya kayak gini, divaksin, mungkin ada yang baru bergabung bersama kita. Saya rencana mau vaksin tipoid nih, dok ya. Potensi untuk tidak tidak terkena lagi seperti itu. Dan tadi dokter saya ini angin segar karena tipoid kan selalu identik nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata dokter bisa kok dengan catatan. Nah, ada catatannya. Seperti apa, dok? Silakan. Iya. Jadi kenapa sih ada imunisasi? Kenapa ada vaksinasi? Sebelum saya jawab, saya mungkin harus menjelaskan dulu bahwa imunisasi apa yang ada saat ini. Betul. Ada namanya imunisasi dasar, ada namanya imunisasi lanjutan atau booster. Anak adalah bukan miniatur orang dewasa, ya. Jadi anak adalah anak karena dia butuh, dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak itu dimulai dari usia 0 hari sampai 18 tahun. Di sini mungkin saya akan menjelaskan bahwa vaksin yang wajib yang harus kita berikan kepada anak atau bayi kita dimulai dari umur 0 hari. Jadi begini, bayi kita lahir sudah harus mendapat imunisasi sebenarnya, Mbak Ika. Masih di rumah sakit, masih belum di rumah pulang. sakit. Jadi kalau jadwal imunisasi, update imunisasi terbaru tahun 2023, kan kalau saat ini imunisasi dasar yang dianjurkan oleh pemerintah, yang ditanggung oleh pemerintah, yang di-cover oleh pemerintah ada 8. Ada 8 seperti DPT, HIV, hepatitis B, polio, BCG, dan campak. Pasti kita sudah familiar dengan vaksin-vaksin seperti itu. Bayi baru lahir itu sudah harus mendapatkan namanya polio 0, polio yang ditetes. Terus pada umur 1 bulan bayi sudah harus mendapat BCG yang disuntik di lengan. Yang kadang bengkak, dokter. Kayak yang berbekas ya. Sekarang mungkin coba lihat masing-masing lengan kanannya, apakah ada skar BCG atau tidak. Ada. Iya, karena pada saat bayi baru lahir umur 1 bulan sudah harus mendapatkan vaksin BCG. BCG itu adalah pencegahan untuk penyakit TBC. Seperti kita ketahui bahwa kasus-kasus TBC adalah kasus terbesar di negara kita, karena negara kita maklum negara berkembang. Memang negara-negara berkembang kasus-kasus TBC itu cukup banyak. Makanya kita proteksi dengan pemberian vaksin namanya vaksin BCG, imunisasi BCG itu disuntiknya di lengan di usia 1 bulan. Setelah itu di usia 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan anak-anak kita, bayi-bayi kita harus mendapatkan namanya vaksin DPT. DPT itu untuk menghindari penyakit difteri, pertusis, tetanus, terus HIV, hepatitis B, dan polio sendiri. Itu di usia 2, 3, dan 4 bulan. Di usia 9 bulan ada lagi namanya campak. Campak untuk menghindari penyakit campak. Atau kalau di sini kadang kita sebut sarampa. Beda lagi. Oh, yang kecil, yang gatal, yang merah. Yang gatal. Yang merah, oke. Kalau itu namanya sarampa. Tapi kalau bahasanya campak. Cacar lain lagi. Usia 9 bulan ini vaksin wajib semua ya, vaksin dasar ya. Usia 9 bulan itu harus campak. Nah, di usia 18 bulan itu namanya ada DPT lanjutan, itu wajib hukumnya, tidak bisa lewat itu. Dan usia 2 tahun campak lanjutan, campak booster. Belum lagi pada saat usia 5 tahun di sekolah, kadang ada namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, atau sekarang diganti BIAN, bulan imunisasi anak nasional. Kalau orang tua mungkin ingat, di sekolah ada disuntik di TK, itu adalah penyuntikan DPT 5, booster, dan campak lagi. Nah, belum lagi kalau misalnya usia, jadi imunisasi pada anak itu, vaksin pada anak itu berlangsung sampai 18 tahun, Mbak. Ini dasar ya, jadi dasar. Belum lagi namanya ada imunisasi tambahan. Cuman imunisasi tambahan ini mungkin
karena harganya agak mahal, jadi pemerintah belum subsidi. Sempat tahun lalu ada imunisasi tambahan yaitu PCV. PCV ini imunisasi yang atau vaksin yang bagus sekali. Apa ini PCV? PCV itu untuk mencegah penyakit radang paru. Wah. Kalau atau kita biasa dengar pneumonia. Oh iya, Ya, pneumonia. kasus-kasus pneumonia banyak terjadi di anak usia 12 bulan ke bawah. Sempat tahun lalu pemerintah itu mengadakan atau mensubsidi untuk pemberian vaksin PCV. Kalau di daerah Jawa sendiri PCV sudah masuk jadi vaksin dasar yang ditanggung pemerintah, dan rotavirus. Rotavirus adalah itu vaksin pencegah diare. Wah. Jadi diare ada juga. Jadi ada beberapa vaksin PCV untuk radang paru, vaksin rotavirus untuk diare, belum lagi vaksin tambahan seperti tifoid, influenza, cacar, demam berdarah. Bahkan Jadi ada meningitis, vaksin meningitis iya, ada. meningitis ada juga. Jadi para orang tua dan pemirsa TV Peduli minimal vaksin dasarnya dulu deh. Yang ada di posyandu, pustu, rumah sakit atau puskesmas. Jangan sampai lewat itu. Nah, tadi seperti yang Mbak Ika singgung bahwa seberapa besar sih membeli perlindungan terhadap penyakit itu? Iya. Itu hampir 80%. Bahkan sekarang vaksin-vaksin dasar seperti BCG, polio, DPT, itu sejak awal mula pemberiannya di negara kita sampai sekarang sudah tidak ada lagi kasus yang ditemukan seperti difteri, pertusis, polio, hepatitis. Nah, kalau misalnya suatu waktu atau suatu daerah ada ditemukan kasus polio atau difteri, berarti itu sudah masuk dalam KLB atau dan kejadian luar biasa. Iya. Kok bisa? Karena logikanya nggak boleh lagi ada penyakit seharusnya itu. ya sudah bebas difteri. Bebas. Makanya pernah ada suatu waktu itu ada kasus polio merebak. Ada 2 kasus didapatkan kalau saya tidak salah di daerah mana itu ya, daerah timur. Itu menjadi perhatian dari Kemenkes, sehingga pada saat itu ada, kalau kita pernah dengar ada namanya polio, vaksin polio PIN. Pernah kan ada PIN kan? Pekan imunisasi nasional. Yang semua bayi atau anak divaksin polio tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Karena adanya kasus polio yang meskipun cuma 2 kasus itu dianggap KLB. Iya, karena seharusnya pada prinsip sudah tidak boleh. Tidak boleh lagi. Karena sudah bebas begitu ya. Iya. Tapi ini juga sebenarnya yang menjadi ini, karena kan kadang-kadang orang tua nih, anak saya vaksin imunisasinya lengkap. Akhirnya kadang menolak untuk diberikan vaksinasi di sekolah. Kan ada juga tuh. Kan saya lengkap nih, untuk apa lagi? Iya. Kenapa lagi harus divaksin di sekolah? Ini kan tadi baru Iya. ada di sekolah ternyata. Nah, ini mohon pencerahan lebih lanjut tentang itu. Jadi vaksin yang di sekolah usia 5-6 tahun itu adalah lanjutan atau booster dari vaksin sampai usia yang 2 tahun ini. Jadi booster itu tujuannya adalah untuk melengkapi atau untuk kan artinya begini, ada saya deskripsikan aja bahwa mungkin saja pada saat itu antibodinya sudah habis nih. Jadi kita harus booster ulang. Dengan pemberian DPT sampai usia 5 tahun itu akan menjamin pembentukan antibodi dalam tubuh dan melindungi anak sampai usia 18 tahun atau bahkan sampai dewasa. Karena DPT sudah tidak ada lagi setelah usia 18 tahun. Artinya dengan imunisasi yang lengkap, misalnya DPT 1, DPT 2, DPT 3, DPT 4, dan DPT 5 di usia 5 tahun, itu akan memberikan perlindungan seumur hidup untuk kasus-kasus difteri, pertusis, dan Polio juga. Tetanus. Tetanus, polio. Iya benar. Jadi istilahnya begini, saya yakin sekali bahwa pemerintah itu benar-benar sudah memikirkan secara matang dalam hal itu. Jadi kalau misalnya tolonglah jangan menjadi, kalau misalnya ada pemberitahuan sampai disurati secara resmi loh kita benar. Untuk mendapatkan anak-anak kita di vaksin di sekolah. Mohon untuk tidak menolak seperti itu, karena ini perlindungan perisai untuk anak-anak kita. Betul. Karena jangan sampai sudah terjadi, dan ini tadi ternyata malah kejadian yang sempat terjadi diberikan lagi tanpa melihat lagi imunisasi apa sebelumnya. Karena jangan sampai kita menjadi temuan viral ya. Viralnya enggak bagus.
begitu. Oke, jadi saya menyampaikan dengan penuh harap pemirsa di rumah untuk jikalau ada anjuran dari sekolah, tolonglah. Nah, tambahan lagi ini memutuskan sendiri untuk seperti saya memutuskan sendiri, wah gak apa-apalah kita karena ada beberapa vaksin yang memang tidak imunisasi yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Iya. Nah, dan mungkin pemirsa wah kalau begitu merasa terpanggil ya, semoga ini bisa nggak dok dilayan di vaskes atau mungkin ke tempat polinya dokter atau seperti apa? Iya, jadi untuk saat ini saya sih pribadi berharap ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya vaksin-vaksin tambahan ini bisa diadakan, bisa di cover oleh pemerintah. Buktinya PCV dengan rotavirus itu sudah bisa loh, cuman dia masih di Jawa. Iya. Mudah-mudahan bisa untuk sampai radang paru, kemudian rotavirus untuk diare. Sedangkan kita ini musiman 5 kali 1 minggu kena diare. Cuman diare itu vaksin diare itu cuman diberikan sampai usia batas 6 bulan. Oh. Setelah 6 bulan tidak ada gunanya. Wah, nggak mempan. Ya, nggak mempan. Jadi memang karena kadang begini Mbak Ika. Orang tua kalau anaknya sakit, dok saya mau imunisasi. Giliran anaknya sudah sembuh sehat-sehat, dia lupa datang untuk imunisasi kembali. Jadi memang ada beberapa vaksin tambahan yang ya untuk saat ini memang belum di cover sama pemerintah, seperti vaksin flu, vaksin tifus, vaksin hepatitis A, vaksin cacar. Jadi beda ya cacar dengan campak. Kalau cacar air beda dengan campak. Terus ada vaksin DBD gitu. Nah, dan tidak apa-apa dok istilahnya, atau memang ada jedah-jedahnya gitu. Kalau kemarin saya sempat waktu mau keluar itu kan divaksin meningitis ya, sama vaksin flu bersamaan. Kalau anak-anak bisa juga dok, biasanya bersamaan tipoid dengan flu atau ada jeda waktu dulu atau gimana? Ya, jadi untuk terlalu bersemangat orang tuanya. Ada Mbak. Biasanya orang tua kita orang tua yang dari jauh, maksudnya satu kali datang langsung aja deh vaksin 2 atau 3. Jadi prinsip pemberian vaksin boleh diberikan jenisnya 2 sampai 3 kali dalam 1 kali kunjungan. Yang penting vaksinnya vaksin berbeda. Misalnya contoh ya, hari ini influenza, tifus dan cacar itu tidak ada masalah. Karena vaksinnya semua berbeda. Kecuali kalau misalnya kemarin saya DPT, minggu depan saya mau DPT 2 deh, karena mungkin kan ada namanya jeda katanya. Ada kan kadang orang tua yang anaknya terlambat imunisasi, harusnya kan DPT 2 bulan, dia baru datang, dok anakku sudah 6 bulan, baru belum dapat pernah DPT, saya mau imunisasi, saya mau vaksin DPT. Itu tidak ada masalah, kita tetap memberikan karena ada namanya catch up. Jadi meskipun terlambat, tidak ada kata terlambat, tetap kita pemberian, cuman memang jarak antara vaksin pertama dan kedua itu minimal 4 minggu. Jadi tidak boleh ini vaksin hari vaksin DPT, minggu depan saya mau DPT lagi deh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kalau vaksin yang sama itu minimal 4 minggu jaraknya. Tapi kalau vaksinnya isinya berbeda, dalam 1 kali kunjungan kita bisa pemberian 2 sampai 3 jenis. 3 jenis. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau menunggu 4 minggu boleh. Boleh. Izin dok, ini kita jeda dulu. Nanti akan saya share nih. Siapa tahu ada yang mau, saya mau vaksin deh. Nanti share di mana dokter prakteknya nanti hari apa di rumah sakit mana. Setelah pas yang berikut ini, tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami, bersama Ibu Dr. Yolanti Muhtar, spesialis anak MKes dari Komite Medik Rumah Sakit Adi Makassar. Nah, tibalah kita. Ini penting sekali untuk jadwal polinya Bu Dokter ini, dan bisa mungkin selain di rumah sakit tempat Ibu Dokter mengabdi, juga mungkin tempat prakteknya ya, seperti itu. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang memutuskan, udahlah kita lebih baik mencegah daripada mengobati, vaksin aja deh daripada meskipun memang tidak bisa mengcover 100% paling tidak itu dari rasa sakit yang 10 ya paling 3 saja yang dirasakan, mending lebih baik seperti itu. Silakan Dok. Ya, jadi untuk pelayanan vaksin atau imunisasi saat ini untuk imunisasi atau vaksinasi dasar ada di Posyandu, Puskesmas dan Pustu. Untuk rumah sakit, saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Adi Makassar. Jadwal poli saya itu Selasa, Kamis, Sabtu. Iya, Selasa, Kamis, Sabtu. Terus saya juga ada jadwal poli di Rumah Sakit Fatimah, Mbak Ika, itu setiap hari Rabu dan Jumat. Untuk di luar itu, saya ada praktek di Apotik Denai Farma di Samparaja, Tembok Lopi Oh Iya, itu kalau praktek sih dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Untuk pelayanan imunisasi atau vaksinasi dasar dan tambahan ada di apotik bisa. Tapi kalau dasar ada kok di Pustu Posyandu serta di rumah sakit ada. Dan itu gratis ya? Gratis semuanya untuk di rumah sakit. Tapi kalau untuk di poli itu tentu saja karena pengadaannya tentu dari mungkin dari pihak ketiga atau di mana gitu. Jadi kita harus memang kesehatan itu mahal. Tapi akan jauh lebih mahal kalau kita sakit. Betul. Saya prinsipnya gitu. Kesehatan itu mahal, tapi jauh lebih mahal kalau kita sakit, dan lebih sulit rasanya kalau misalnya kita akhirnya banyak sekali agenda-agenda yang tidak terlaksana kalau kita sakit. Apalagi buat anak-anak gitu ya. Sayang, kasihan sekali. Mungkin yang terakhir Dok, mungkin penekanan juga himbauan kepada pemirsa di rumah, ibu-ibu, calon ibu dan ibu-ibu muda seperti kita. Ibu kita, aduh. Masya Allah. Itu untuk pastikan anak-anaknya mendapatkan imunisasi yang paripurna. Nah, silakan Dok. Ya, jadi pesan dari saya untuk pemirsa TV Peduli, khususnya ibu-ibu yang mempunyai balita, anak dan bayi, mungkin di sini saya akan menegaskan bahwa jangan takut untuk imunisasi atau vaksinasi pada anak atau bayinya. Karena imunisasi sendiri itu akan memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang paling sering terjadi pada anak-anak usia 0 sampai 18 tahun. Imunisasi dasar
ada 8 macam, semuanya tersedia lengkap di pusat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu, baik di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta, itu semua ada kalau imunisasi dasar. Dan jangan sampai imunisasi itu terlewatkan oleh kita, ya. Dan jangan juga pernah menolak jika ada pemberian imunisasi di sekolah. Iya. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun, karena itu merupakan lanjutan dari Booster dari imunisasi anak kita sampai usia 2 tahun, ya. Terus adapun imunisasi tambahan itu sebenarnya untuk saat ini memang sangat penting, karena bagaimanapun penyakit-penyakit yang paling sering muncul, yang marak di daerah kita dan negara kita, akan memberi dampak dan akan menurunkan kualitas hidup atau tumbuh kembang anak kita. Jadi jangan lupa datang ke imunisasi imunisasi anak bayi mulai bayi baru lahir sampai usia 2 tahun untuk imunisasi dasar. Bahkan tidak perlu ke rumah sakit, ada di posyandu, ada di puskesmas, ada di pustu. Jadi semuanya berpulang kepada orang tua. Nah, kepada ibunya. Dan ini juga tidak terlepas penting daripada peran bapak untuk mengingatkan, mengantar. Dan yang paling paham kalau anaknya lagi demam, jangan membuat situasi menjadi lebih crowded. Kok bisa panas? Iya, benar. Kayak cari-cari penyakit katanya. Padahal itu sebenarnya bentuk ada antibodinya berarti terbentuk, Dok, ya. Iya, benar. Dan kalau misalnya seperti itu, izin Dok, ini sebelum kita berpisah, bisa nggak sih sebenarnya ada juga ibu-ibu begini, sebelum nasang imunisasi kasih minum memami obat penurun panas. Itu teorinya gimana sih? Ini kan berkembang di ibu-ibu. Seperti apa, Dok? Enggak perlu pemberian obat panas sebelum imunisasi. Itu pun setelah imunisasi kita observasi atau evaluasi dulu. Kalau misalnya cuman ada kan kadang biasa anak suhunya naik tapi masih masih lincah. Makanya saya bilang harus ada pengukur suhu di rumah. Kalau suhunya cuma 37, kan karena biasa terabah hangat. Itu enggak perlulah dikasih obat penurun panas. Berikan saja pemberian minum yang banyak, terus nutrisinya tetap diberikan. Pemberian obat panas jika suhu di atas 37,5. Nah, itu pun karena memang panas itu atau demam itu merupakan proses dari pemberian vaksin itu sendiri, dan tidak semua juga anak demam. Iya, tidak semua. Iya, karena kadang-kadang ada anak sama-sama, tapi yang satunya tidak apa-apa, yang satunya mungkin beda juga, Dok, ya, efek samping. Kita aja kemarin waktu COVID ada yang ngakunya ngantuk, ada yang ngakunya lapar, ada yang ngakunya demam. Saya tiga-tiganya, ada juga yang tidak merasakan sama sekali. Jadi kembali lagi mungkin ke fisik kita barangkali, Dok, ya. Jadi ini pencerahan, jangan kasih minum dulu kalau emang tidak panas, Ji. Tidak panas, Ji. Jangan. Karena kadang biasa imunisasinya itu atau vaksinnya sendiri itu sebenarnya tidak membuat demam. Yang bikin demam biasanya kalau di bekas suntikannya itu bengkak. Kan ada kadang-kadang kasus seperti itu. Habis imunisasi bengkak ke bekas suntikannya. Kadang itu yang bikin dia demam. Itu, tapi sebenarnya bukan dari imunisasinya. Bukan. Ini pencerahan. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kompres saja itu bekas suntikannya. Iya, karena kadang juga Mbak sekitar itu memerah gitu ya. Iya. Dikompres saja pakai air hangat. Intinya adalah pastikan buah hati Anda mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan ada booster dan ada lanjutan, dan kalau memang dianggap perlu, saya bukan lagi dianggap perlu, memang perlu sih memberikan vaksinasi untuk tambahan. Jadi boleh kunjungi tempat prakteknya Ibu Dokter di Tembolopie dekat Car Wash, ya, tetap dekat Car Wash. Saya sudah hunting dekat di sana, dan bisa tahu daftarnya itu di apotek. Jadi istilahnya seperti saya bilang, kesehatan itu mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau kita sakit. Benar. Apalagi kalau soal anak itu, perasaan ikut main. Jadi nggak tega jadinya, Dok. Baik, terima kasih sekali, Dok. Senang sekali saya lihat Ibu Dokter cerah, merona ya, merah putihnya. Saya jadi insecure tadi. Coba tahu, bisa matching. Terima kasih. Baik, dan
kita juga mengapresiasi ya, Ibu Dokter tuh sering sekali saya melihat gitu ya, bahwa selalu mengupgrade ilmu terus. Jadi akan Iya. selalu ada ilmu-ilmu baru Iya, benar. yang dibawa dari luar untuk dipraktekkan di Iya, sini. benar, Tapi satu hal harapan dokter yang harus kita aminkan sama-sama, semoga vaksin-vaksin yang belum tercover itu bisa tercover dan bisa ada di Sulawesi juga. Benar-benar. Amin, amin. Amin. Terima Iya. kasih sekali lagi dok sudah hadir. Dan saudara pemirsa, sampai di sini saya menemani Anda dalam program acara Talk Show TV Peduli edisi 16 Agustus 2023. Dan untuk informasi lebih lanjut juga bisa chat kita ya, atau mungkin berkabar ke kita untuk mendapatkan jadwalnya dokter. Bisa chat saya juga boleh. Kayak jadi asistennya Bu Dokter gitu. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut tentang praktek gitu ya, di mana, dan kami ingatkan saudara bahwa besok TV Peduli, Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare akan menyiarkan secara langsung detik-detik HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun langsung live dari lapangan Andi Makassau, baik itu untuk upacara pengibaran dan juga upacara penurunan. Jadi Anda bisa menyaksikan besok dari pukul 8 pagi kita akan mulai siaran ya live, dan akan kita tayangkan secara langsung juga beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HUT RI, seperti kemarin ada pengukuhan dan juga paskibraka seperti itu ya. Dan yang pasti besok pastikan Anda menjadi saksi sejarah di 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak bisa langsung melihat di lapangan, bisa lihat di TV Peduli di channel 8 ya. Sampai ketemu besok kita di layar secara virtual, bisa langsung juga boleh, hanya di TV Peduli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Saya pamit, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam.